Jambi, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Boleh kenalan dulu nggak nama abang siapa, asalnya dari mana, dan pekerjaan abang sebagai apa? Oke, baiklah. Perkenalkan, saya Fambudi Ramadan. Saya sebagai pedagang, dan di sini saya asal daerah dari daerah Kota Baru, di sini daerah Jambi. Kemudian mungkin langsung aja. Pertanyaan saya, apakah Pancasila sebagai identitas sudah tercermin dalam sikap dan perilaku bangsa Indonesia? Untuk saat ini, sejauh ini, alhamdulillah dasar-dasar Pancasila sudah sebagian diterapkan, namun ya mungkin tidak bisa dipungkiri ada sebagian juga poin yang masih terlewatkan oleh masyarakat Indonesia. Cuman ya syukur sebagai sebagian dari masyarakat Indonesia sudah tahu tentang nilai-nilai Pancasila, jadi ya sudah banyak lah yang sudah diterapkan kepada mereka sendiri. Pertanyaan selanjutnya, apakah masyarakat Indonesia sudah bersikap dan berperilaku yang mencerminkan sila kedua? Sila kedua, kalau untuk sila yang kedua mungkin hampir sama jawaban yang pertama. Untuk sebagian orang-orang yang sudah tahu nilai-nilai Pancasila, poin-poin Pancasila, mereka-mereka yang sudah sangat memahami akan menjunjung tinggi dasar-dasar negara kita tersebut, yang mana mereka akan mendasarkan atau menggunakan kehidupan mereka sehari-hari berpedoman dengan Pancasila. Jadi kalau di Indonesia untuk sila yang kedua ya sudah sebagian terlaksanakan. Pertanyaan terakhir nih Bang, bagaimana pendapat Abang terhadap sejumlah masalah dan tantangan yang saat ini yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia? Tantangan, mungkin kalau sekarang yang lagi rame ya, tantangan ataupun yang seperti itu tuh kayak banyaknya tradisi atau adat yang dari asing, yang mana mungkin sebagian dari masyarakat Indonesia yang mungkin belum mengerti mana baik buruknya, mungkin anak-anak ya itu mereka masih sulit menyaring ataupun memilah mana yang adat ataupun tradisi yang bagus ataupun tidak. Jadi kadang mereka hanya menelan bulat-bulat entah itu baik ataupun bagus. Ya mungkin rata-rata kebanyakan masalah di Indonesia seperti itu. Apakah hal itu dapat melunturkan identitas bangsa ini? Mungkin PR kita juga ini sebagai masyarakat yang pintar, sebagaimana kita tahu bahwa Pancasila itu sendiri pun menjadi poin penting atau dasar negara kita. Jadi ya yang saya bilang sebagai PR itu ya kita usahakan agar masalah-masalah tersebut tidak dapat menjadikan itu sebuah efek negatif yang berkepanjangan untuk Indonesia. Jadi sebagai masyarakat yang pintar kita harus juga pintar. Jadi kita harus pintar-pintar memilih agar itu tidak dapat bergeser dari adat Indonesia. Terima kasih banyak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang masyarakat yang ada di desa sekitar saya mengenai Pancasila dan identitas nasional bangsa Indonesia. Berikut wawancara saya. Baiklah, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu masyarakat yang ada di desa ini. Saya bersama dengan Abang. Bang, dengan Abang siapa? Abang Lutfi. Oke. Apakah boleh saya mewawancarai Abang tentang Pancasila dan identitas nasional? Oke, boleh. Oke, pertanyaan pertama Bang. Ya. Menurut Abang, apakah masyarakat Indonesia saat ini sudah bersikap dan berperilaku sesuai dengan sila kedua Pancasila? Sila kedua Pancasila itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah menurut Abang masyarakat sudah bersikap sesuai dengan sila kedua itu? Oke, ini langsung dijawab nih. Iya. Oke. Kalau untuk sila kedua itu kemungkinan kalau dapat kita lihat sekarang ini kan sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi kalau dilihat dari permasalahan yang ada itu tidak seutuhnya masyarakat Indonesia itu mendapatkan keadilan atau apalagi permasalahan-permasalahan yang ada pada saat ini. Seperti yang dapat disimpulkan kalau untuk sila kedua itu tidak bisa seutuhnya dikatakan sudah mencerminkan kehidupan kita sebagai sila kedua. Pertanyaan kedua Bang, menurut Abang
Bagaimana pendapat dan sikap Abang tentang masalah yang dihadapi Indonesia saat ini? Apakah masalah-masalah itu dapat melunturkan identitas nasional? Oke, masalah bebas nih masalahnya ya. Iya, masalah apa? Kalau untuk semua masalah itu kita ambil seperti kejadian penembakan polisi sama polisi kemarin gitu kan. Nah, jadi kalau untuk di situ dapat kita lihat dari kasus tersebut sampai sekarang ini kan itu sudah berjalan 3 bulan lebih. Iya. Nah, sudah berjalan 3 bulan lebih sampai sekarang belum ada titik terangnya. Sampai-sampai pengacara Brigadir J ya, Joshua itu mengundurkan diri selama 3 bulan. Nah, sampai saat ini kasusnya pun meredam, nggak tahu nih terusannya bagaimana. Dan dari situ kepercayaan kita terhadap baik ke pemerintah ataupun aparat kepolisian itu sudah luntur. Oke. Pertanyaan terakhir, Bang. Ya. Menurut Abang nilai-nilai apa saja sih yang dapat menyatukan masyarakat misalnya di desa ini, apa saja nilai-nilai yang dapat menyatukan masyarakat? Oke, kalau untuk menyatukan masyarakat itu seperti halnya kayak peraturan yang ada itu kita jalani sebagaimana mestinya. Misalkan masalah peraturan seperti korupsi, nah itu kalau misalkan kita jalani sebagaimana mestinya itu semua akan adil, semua tidak ada masalah seperti apapun. Misalkan sebagai contoh apa tadi pertanyaannya? Nilai-nilainya yang dapat menyatukan. Misalkan sebagai contoh, kalau misalkan semua peraturan dijalani pejabat atas itu sebagaimana mestinya, itu semuanya pasti akan menyatukan berbagai pihak, baik dari segi perilaku, keadilan dan yang lain-lain, itu bakalan nyatu semuanya. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang telah Abang luangkan. Baiklah, sekian wawancara saya bersama tokoh masyarakat. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin mewawancarai. Perkenalkan, saya Najwa dari PDIKM. Di sini saya ingin mewawancarai Kakak. Sebelumnya boleh perkenalkan diri, Kak? Ya, nama saya Marniati. Saya bekerja jadi karyawan swasta di salah satu perusahaan dari ini. Baiklah, kita lanjut saja, Kak. Ya, yang pertama, apakah Pancasila sebagai tercermin dalam sikap dan perilaku bangsa Indonesia? Secara tidak langsung, Pancasila juga harus tercermin dalam sikap tingkah laku dan perilaku rakyat Indonesia. Dan kelima, sila tersebut merupakan identitas yang menunjukkan kita sebagai warga negara Indonesia, di mana merupakan bangsa yang memiliki keadilan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Lanjut ke pertanyaan kedua, apakah masyarakat Indonesia sudah bersikap berperilaku dan pada sila kedua? Sila kedua dari Pancasila merupakan perwujudan nilai kemanusiaan yang dimiliki bangsa Indonesia, seperti berbudaya, bermoral, dan juga beragama. Pertanyaan ketiga, bagaimana pendapat dan sikap Anda terhadap sejumlah masalah dan tantangan yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia? Jadi, terancam terjadi perpecahan akibat kondisi kurangnya toleransi di antara masyarakat yang multikultural. Sikap yang seharusnya saya lakukan adalah membangun rasa toleransi dan melebur dalam proses integrasi nasional. Pertanyaan terakhir, Kak, apakah hal ini dapat menentukan identitas kita? Tentu saja, karena Indonesia terkenal dengan bangsa yang mengutamakan persatuan dan kesatuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman. Baiklah, Kak, terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu waktunya, Kak. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya Ursil Mafika dari kelas 1B Ilmu Kesehatan Masyarakat Angkatan 2022 Universitas Jambi. Saya ingin meminta waktu Bapak sedikit sebelum izin perkenalan diri Bapak, Pak. Nama saya Indra. Terus Bapak sekarang bekerja di mana?
bekerja di suatu perusahaan swasta. Yang terakhir nih Pak, di suatu daerah itu ada beberapa masyarakat. Nah, di ini sendiri nilai-nilai apa yang dapat dianggap menyatukan masyarakat Pak? Mungkin dengan gotong royong ya dapat menyatukan masyarakat dengan kebersamaannya. Jadi otomatis dengan gotong royong itu secara tidak langsung itu telah menyatukan. Menurut Bapak, apakah masyarakat Indonesia sudah bersikap dan berperilaku yang mencerminkan sila kedua Pak? Kalau menurut saya belum, Alasannya kenapa ya Pak? karena masyarakat di Indonesia lebih mementingkan diri sendiri daripada untuk orang banyak. Berarti masih banyak yang tidak merata gitu ya Pak? Sekiranya Bagaimana pendapat dan sikap Bapak terhadap sejumlah masalah dan tantangan yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia? masalah perekonomian berkaitan erat dengan BBM. Kenapa tuh ya Pak? Sampai berkaitan dengan Yang lagi naik dan sangat berpengaruh terhadap biaya hidup seperti bahan pangan. masalah perekonomian di Indonesia, apa lagi Pak yang masalah dan tantangan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia? Masalah moral terutama pada anak muda ini, karena secara perlahan hal itu dapat melunturkan identitas bangsa terutama Pancasila yaitu sila kedua. Berarti hal itu dapat melunturkan